Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 16 September 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yesaya pasal yang ke-18. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada hari ini. Dan kami mau terus dekat dengan Tuhan dengan memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman-Mu. Kau yang mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan dalam Yesaya pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada waktu musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Bapak Ibu Saudara-saudara, keangkuhan bisa timbul karena kekuasaan, juga bisa karena kekayaan seseorang, kepandaian dan kepintaran, demikian juga berbagai macam hal yang membuat orang menjadi angkuh. Dan orang angkuh menganggap siapa saja yang lemah harus bergantung dan tunduk kepada keinginannya. Itulah orang angkuh. Makin seorang merasa memiliki segalanya, makin pula ia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Yesaya menyebut Ethiopia sebagai negeri dengan dengingan sayap. Itu ayat pertama mengatakan demikian. Mengapa disebut negeri dengingan sayap? Karena tempat ini, Ethiopia, penuh dengan berbagai jenis serangga. Orang Ethiopia kulitnya mengkilap, jangkung, tangkas. Juga mereka itu ditakuti, disegani. Orangnya ulet dan lalim, dikatakan ayat yang kedua. Karena itulah Ethiopia melihat citra dirinya sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Mereka menawarkan dukungan kepada Yehuda dan bersepakat untuk melawan Asyur. Sesungguhnya tawaran itu
begitu merendahkan Yehuda dan bertindak seolah-olah hanya mereka yang mampu memberikan pertolongan kepada Yehuda. Dan tindakan Etiopia ini mengundang murka Tuhan. Akibatnya Tuhan akan memusnahkan mereka. Itulah yang dikatakan Nabi Yesaya. Perkataan ini memberikan peringatan kepada Yehuda agar tidak mencari pertolongan di luar Tuhan. Karena Tuhan Allah akan memusnahkan musuh yang lalim itu dan membebaskan umatnya. Keinginan orang Etiopia memberi pertolongan kepada Yehuda tidak didasari maksud yang baik untuk membebaskan mereka dari derita. Etiopia mengajak Yehuda bersekutu dan bersepakat untuk melawan Asyur. Sesungguhnya hanya ingin menjalankan kepentingannya sendiri. Dan di mata Tuhan, tindakan Etiopia adalah mengambil alih peran Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini Allah memperingatkan kita untuk tidak menggantikan peran Tuhan Allah dengan mencari pertolongan dari sumber yang lain. Pergumulan yang membuat kita tidak mampu berpikir jernih tidak bisa dijadikan alasan bahwa Tuhan tidak berdaya untuk menolong kita. Situasi saat ini yang barangkali menekan kita, seperti kondisi kesehatan yang mengancam kita atau perekonomian yang terguncang, hendaknya tidak menjadikan kita mengambil alih kendali kehidupan kita dari Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita renungkan ini, Tuhan membebaskan Yehuda dari pergumulannya. Tuhan yang sama yang kita sembah, Dia juga yang akan membebaskan kita dari segala macam tantangan di dalam kehidupan. Dalam setiap pergumulan Dia adalah sumber jawaban. Dalam setiap persoalan Dia siap menolong. Yang penting bagi kita adalah mari kita mengandalkan Tuhan dan jangan sedikit pun meremehkan Tuhan atau menggantikan peran Tuhan dengan kekuatan yang lain. Andalkanlah Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Andalkanlah Tuhan, Dia sumber pengharapan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dia akan memberikan kemampuan, mujizatnya sungguh luar biasa yang akan diberikan kepada setiap orang-orang yang hanya bersandar kepadanya. Alamilah itu, maka kita akan teguh di dalam Tuhan. Jangan kita berpaling kepada yang lain, tetapi mari kita andalkan Tuhan. Sebab dengan mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru setiap harinya untuk menjalani kehidupan. Bahkan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan mampukan untuk kita dapat mengatasinya. Seperti Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk senantiasa hidup bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan bukan kepada yang lain. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru setiap hari untuk kami dapat menjalaninya. Bahkan di dalam Tuhan mujizat-Mu boleh nyata untuk menolong setiap umat yang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak sedikit pun mau bersandar kepada yang lain selain daripada Tuhan saja. Sehingga kami berkenan kepada Tuhan dan Kau yang terus menuntun hidup kami. Dan Kau mampukan kami untuk melaksanakan semuanya itu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.